sedang asik mengecat. Ternyata di bagian atas dekat lampu-lampu itu kan memang seperti ada kanopi dan fungsinya itu sebagai tempat dudukan AC. Nah, yang membuat saya kaget, saya melihat satu sosok perempuan sedang duduk di situ. Assalamualaikum, Bang Pragifahari. Di sini saya mencoba membagikan cerita saya ya. Ya, mohon maaf jika memang nantinya cerita saya ini kurang seram atau tidak seram. Namun yang jelas memang pengalaman saya dulu ini di kisaran tahun era 90-an. Pada saat itu usia saya ini masih sekitar 20 tahunan lebih. Dan di situ memang kondisinya saya masih belum ada pekerjaan tetap. Jadi pada saat itu memang kita ini atau saya lebih sering nganggur. Dan pada satu hari saya ini ditawari pekerjaan paruh waktu ya, namun istilahnya tidak sering. Ini ya seperti pekerjaan yang hanya bersifat sementara. Dan pada saat itu memang kawan ini istilahnya memberikan borongan. Ya, bisa borongan juga bisa harian. Nah, kebetulan pada saat itu memang saya ini terbiasa mengecat atau mengecat rumah atau bangunan. Nah, pada saat itu datanglah kawan menemui saya bahwa dia bicara bahwa kalau di kantornya ini sedang ada pekerjaan pengecatan, namun ini bersifat tidak banyak, dan ini hanya beberapa ruangan saja. Jadi istilahnya hanya pengecatan biasa, karena kalau memang yang bersifat menyeluruh ini biasanya juga selain pengecatan, ini catnya akan dirontokkan dahulu, lalu dipelamir ulang dan baru kemudian dicat. Nah, kalau yang saya lakukan ini tidak seperti itu dan bisa dikatakan lebih ringan. Jadi hanya mengecat ulang yang satu warna dengan tembok warna cat yang lama, karena entah nantinya ada acara apa saya juga tidak begitu paham. Nah, beliau ini juga memberikan satu istilahnya bahwa ada beberapa ruangan yang memang perlu dicat. Salah satunya adalah ruangan staf yang di sana itu memang ukurannya lumayan. Dan nantinya sebelum dicat ini, buku-buku atau peralatan yang ada di meja ini wajib digeser dan semuanya ditutupi dengan plastik supaya tidak terkena imbas dari proses pengecatan itu. Nah, akhirnya saya pun ditanya ini kira-kira sanggupnya Sabtu Minggu atau malam. Beliau ini bertanya. Ya, kemudian saya jawab, ini kira-kira butuh waktu berapa lama, Bang? Ya, kalau kata dia sekitar 4 harian lah paling lama. Ya, sebut saja dengan kawan saya itu dengan nama Bang Anwar. Nah, Bang Anwar ini pun akhirnya juga menambahkan, tapi kalau memang pengen lebih cepat 3 atau 2 harian, kalau bisa ini ente cari teman 2 atau 3 orang, nah, supaya prosesnya lebih cepat. Tapi ya itu nanti karena bersifat borongan, ya tetap harganya tetap seperti itu, tidak ada perubahan harga. Tapi kalau mau hasilnya lumayan, ya coba ente cari kawan satu aja lagi. Nah, nanti ente kerjain tuh berdua. Itu saran dari Bang Anwar.
Ya akhirnya setelah saya menimbang-nimbang, akhirnya pun saya menyanggupi dengan hanya menambah kawan satu lagi, sehingga saya ini pun istilahnya tidak sampai memanggil banyak orang, sehingga hanya saya berdua, dengan asumsi bahwa nantinya hasil dari pengecatan itu lumayan. Nah, Bang Anwar pun bilang lagi, kira-kira bisa secepatnya nggak? Ya kalau bisa ini malam lah, atau sehabis maghrib. Nah, dan kebetulan kalau memang besok, karena besok Sabtu dan Minggu ini kosong, nah, ente terusin lagi tuh. Bang Anwar ini menambahkan seperti itu, karena intinya jangan sampai proses pengecatan ini mengganggu proses pekerjaan. Nah, singkat cerita, akhirnya pun saya menemui kawan saya yang satu lagi dengan, ya kita sebut dengan namanya Ali. Dan di sana saya pun panjang lebar menjelaskan, dan akhirnya beliau ini pun menerima ajakan saya untuk proses borongan mengecat ya. Nah, setelah kita siap, saya dan Ali pun akhirnya menemui Bang Anwar. Ya, beliau ini boleh dikatakan sebagai security kantor tersebut. Nah, sebelum proses pengecatan, saya menemui Bang Anwar itu di kisaran sehabis maghrib, sebelum maghrib ya, sehabis asar. Sekalian saya juga pengen melihat ruangannya seperti apa. Dan saya cukup agak skeptis karena apa? Selain memang ruangannya lumayan besar, ternyata di sekelilingnya memang betul-betul ini dikelilingi oleh kebun ya, oleh tanaman-tanaman yang besar. Dan di ujung sebelah kanan itu banyak sekali rimbunan pohon pisang. Sebetulnya posisi kantor ini memang berada di pemukiman yang boleh dikatakan padat, namun ada space seperti pagar yang tinggi, dan itu mengelilingi dengan bentukan seperti 4 persegi panjang, dan pagarnya sendiri pun sangat tinggi. Jadi walaupun memang di tempat agak padat, namun di dalam kantor tersebut betul-betul kondisinya sangat sepi. Karena kalau selain bangunan ini, kalau diukur dengan luas secara keseluruhan, ini mungkin hampir ada 1 hektar, namun memang kondisinya itu tadi berbentuk 4 persegi panjang. Nah, akhirnya saya pun menyanggupi bahwa nanti sehabis maghrib, saya dan Bang Ali ini pun siap bekerja untuk mengecat ruangan-ruangan yang memang ditentukan untuk dicat. Nah, sebelum pulang, saya pun akhirnya membereskan dahulu ya, meja-meja ini posisinya agak diketengahkan, dan juga kita melakukan proses penutupan dengan plastik. Dan setelah itu selesai, sebelum pulang kita pun mempersiapkan catnya ya, dengan ukuran sekitar 25 kilo. Itu ada beberapa ember, dan sekitar jam 8 malam kita berdua pun datang. Nah, kita langsung ini setelah menemui Bang Anwar, langsung aja kita melakukan proses pengecatan. Dan pertama kali saya masuk ke ruangan staf itu yang akan kita cat, hawa pertama yang saya alami adalah hawa panas. Entah kenapa, padahal kalau dilihat ini suasananya betul-betul sepi dan angin pun berhembus, tapi di ruangan itu saya merasakan hawa panas sekali. Saya mengecat bagian posisi timur, dan kawan saya Ali bagian posisi barat. Ruangan itu kalau ditaksir sekitar ukurannya 20 meter kali sekitar ada 30 meter. Nah, kita karena terlalu fokus, kita tidak merasakan waktu yang berputar, dan tahu-tahu ini sudah
hampir jam setengah 10-an ya. Ya karena memang sudah agak pegal-pegal, kita pun akhirnya memutuskan untuk sekedar mengopi sebentar dan juga merokok beberapa batang. Di sini tidak ada yang aneh sebetulnya, awalnya biasa saja. Namun ketika akan melanjutkan pekerjaan, saya ini melihat ada sekelebatan bayangan putih itu di sudut mata. Saya melihat dengan jelas, dan itu sedang berdiri di pojokan tembok. Namun saya anggap ini hanya sebagai halusinasi saja, dan melihat hal itu jujur saya merinding. Dan ketika saya lihat kawan saya Ali ini, yang tadinya saya lihat juga biasa saja, namun di sini saya sudah melihat dia dengan posisi wajah yang agak berbeda, boleh dikatakan agak pucat. Namun jujur saya tidak akan menyinggung atau menanyakan kepada beliau. Ya kita hanya bersenda-senda gurau ya, sambil ketawa-tawa dan menikmati kopi. Lalu pun kita akhirnya melanjutkan lagi. Nah, ketika saya sedang mengecat untuk kedua kalinya, ini tiba-tiba ada satu buah buku yang berada di tengah-tengah ya, di meja. Padahal posisinya di bawah plastik ya, yang untuk menutupi agar supaya tidak terkena cat. Tahu-tahu buku itu pun jatuh. Saya melihat ke arah suara yang jatuh tersebut. Nah, begitu juga Ali. Padahal posisinya itu betul-betul berada di tengah saya dan Ali. Saya saling pandang, bahkan kita berdua keheranan. Namun ya saya pun melanjutkan lagi. Nah, ketika belum sampai 15 menit kita mengecat, tiba-tiba bangku yang ada di dekat meja ini bergerak sendiri. Seret. Jadi suaranya seperti ditarik ya. Awalnya saya tidak menghiraukan karena saya pikir mungkin ini si Ali pengen duduk sebentar ya. Namun ketika saya melihat ke arah bangku itu, si Ali sedang ada di ujung dan posisinya sama, sedang mengecat juga. Nah, saya sudah semakin ilfil ya, melihat suasana seperti ini. Apalagi samar-samar terdengar suara cekikan dari ruangan sebelah yang posisinya gelap ya, tidak dinyalakan. Nah, di sini Ali pun juga terlihat seperti mukanya seperti ketakutan. Namun di sini saya mencoba untuk menghilangkan ketakutan tersebut sambil kita ini bersendau gurau. Namun ya gagal karena memang kita ini sama-sama kondisi dalam yang ketakutan. Nah, akhirnya saya kasih kode ke Ali, udah lanjut kita ngecat lagi. Posisi itu jam sudah sekitar jam 11 kurang. Di sini malah semakin menjadi ya. Jadi itu buku-buku yang ada di tengah tadi itu kan tidak hanya satu. Itu seperti ada yang mendorong, jatuh itu ke lantai. Bagusnya posisi cat tidak langsung, atau kaleng cat tidak ada langsung di bawah itu. Kalau ada mungkin masuk ke ember cat ya. Itu bisa jadi masalah lain lagi bagi kita berdua. Nah, saya di sini semakin merasa tidak nyaman. Akhirnya saya pun ke Ali memberikan kode, udah stop dulu. Jadi kita tutup lagi cat ya, yang kebetulan memang sudah hampir habis, dan yang belum digunakan kita tutup lagi. Nah, akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pengecatan tersebut, karena kebetulan memang besok harinya ini kan hari Sabtu, dan dimana kantor tersebut memang libur Sabtu dan Minggu. Nah, rencananya saya ini akan melanjutkan besok harinya. Lalu saya pun dan Ali menemui Bang Anwar yang sebagai security.
Nah, Bang Anwar ini bilang, atau lebih tepatnya bertanya, ya sebut saja nama saya Agus lah ya. Gimana Gus, udah beres? Wah belum bang, satu ruangan aja itu masih kurang satu kali lagi kuasan. Rencananya saya kalau bisa jangan malam lah, saya mungkin ngecatnya di hari libur aja. Saya mencoba memastikannya. Nah Bang Anwar pun sepertinya paham. Ya nggak apa-apa, yang penting beres, kata dia. Dan betul, akhirnya besokannya itu sekitar jam 8 pagi kita berdua pun sudah siap-siap ya. Dan akhirnya kita di pengecatan yang ketiga atau terakhir ini saya merasakan hal yang aneh sekaligus merinding. Karena apa ya? Karena ketika proses pengecatan ini akan selesai dan pindah ke satu ruangan lagi, saya dibuat merinding. Kenapa? Di sekitar tengkuk saya ini seperti ada yang meniup-niup. Padahal posisi saya ini kan sedang ada di sisi sebelah kanan dan sendirian, karena pada saat itu si Ali ini sedang saya suruh beli rokok di luar kantor. Saya mikir nih, wah ini jangan-jangan Bang Anwar ini ngerjain saya dari belakang ya. Nah, saya mencoba tidak mengacuhkan, saya tetap mengecat ya. Namun tiupan di leher ini semakin keras dan kencang. Nah, saya pun langsung menengok. Namun nihil, di belakang saya ini tidak ada orang sama sekali. Namun ketika saya kembali lagi melakukan pengecatan, ini di ruang sebelah ini ada suara cekikikan ya. Ya saya berpikirnya sih paling mungkin ada staf kantor lain yang ada di kantor atau sedang masuk ya. Suaranya memang seperti perempuan ya. Saya pikir wah mungkin sedang bercanda. Ya singkatnya akhirnya pun di ruang staf itu saya selesai mengecat. Dan ini akan dilanjutkan ke sebelahnya. Ternyata ruangan sebelahnya ini kalau boleh dikatakan itu lebih boleh dibilang seperti hall, namun tidak terlalu besar ukurannya. Ya sekitaran mungkin ukuran 30 meter kali 30 meter, dan ini tinggi posisi plafonnya ya. Jadi katanya sih itu ruang rapat. Dan ketika mengecat ini memang kita harus menggunakan begesteng yang dari atau scaffolding yang dari besi ya. Dan ini memang saya juga memasukkan scaffolding dibantu juga dengan Bang Anwar, karena kalau hanya berdua tidak bisa, terlalu berat. Nah singkat lagi, lampu pun dinyalakan walaupun siang hari. Nah sedang asik mengecat, ternyata di bagian atas dekat lampu-lampu itu kan memang seperti ada kanopi dan fungsinya itu sebagai tempat dudukan AC. Nah yang membuat saya kaget, saya melihat satu sosok perempuan sedang duduk di situ dengan menggunakan baju yang warna putih. Saya awalnya tidak mengira bahwa itu adalah sosok ya. Saya pikir lah, kok ada perempuan siang-siang, atau lebih tepatnya di siang hari dalam kondisi kantor yang libur. Saya belum ngeh bahwa itu penampakan. Saya sedang asik mengecat, dan si Ali ini di bagian sisi yang sebelah di belakang saya. Namun begitu saya mengalihkan pandangan saya ke perempuan itu tadi ya, atau lebih tepatnya saya menengok, sosok perempuan ini sudah tidak ada. Namun meninggalkan bau yang harum bercampur dengan bau bangkai dan suara ketawa yang agak timbul tenggelam. Nah
Nah, saya di sini langsung turun dari scaffolding dan langsung menemui Bang Anwar. Nah, ketika saya menemui Bang Anwar, akhirnya saya ditenangkan. Udah, nggak apa-apa, itu memang penunggu situ. Saya minta maaf nggak bilang dari awal karena takutnya memang ente nggak berani kalau ngechat itu loh, makanya saya nggak bilang. Tapi insya Allah sih nggak ganggu, itu memang penunggu lama. Nah, itu Bang Anwar pun menjelaskan seperti itu. Nah, parahnya lagi si Ali posisinya masih berada di dalam. Nah, ketika saya sedang mendapatkan penjelasan seperti itu, si Ali ini tergopoh-gopoh lari ke arah saya dan Bang Anwar. Sambil ngos-ngosan dia bilang, "Wah Bang, saya nggak sanggup Bang, itu di dalam ada cewek, itu di atas." Akhirnya pun ditenangkan oleh Bang Anwar. Udah, nggak apa-apa, nanti saya temani. Nah, betul, akhirnya yang awalnya di awal borongan ini kita akan mengambil 3 ruangan ya, namun di sini kita udah tanggung, jadi tinggal ruangan staf udah kita kerjakan dan ini hall. Pada awalnya setelah hall kita akan mengecat itu ada 1 ruangan lagi, saya lupa apa namanya, namun kita mentok di ruangan hall karena memang saya sudah tidak sanggup, dan itu memang memakan waktu seharian ya, dari jam 8 pagi sampai istilahnya hampir maghrib, dan itu betul-betul ditunggu oleh Bang Anwar sebagai security. Ya, walaupun tentunya di sini saya juga punya kebijakan juga bahwa nantinya setidaknya saya juga akan memberikan entah uang rokok atau apapun itu sebagai ucapan terima kasih juga. Dan walaupun bertiga ini tetap gangguan-gangguan itu tetap berlanjut. Memang kalau kata Bang Anwar ini, dia ini agak iseng. Nah, singkatnya itu selesai tuh, kita pengecatan selesai dan scaffolding kita keluarkan lagi, kita taruh lagi. Intinya udah selesai lah. Nah, kita pun dibayar dan di situ saya juga memberikan sebagai ucapan terima kasih. Nah, beberapa waktu kemudian akhirnya Bang Anwar pun main ke rumah, dan disitulah akhirnya saya banyak tanya kenapa dan bagaimana sejarah kantor itu. Jadi katanya memang dulu itu kantor peninggalan Belanda, dan bahkan bangunan ini masih betul-betul bangunan Belanda, sehingga banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Dan ya, kayak Bang Anwar sendiri sebetulnya juga sudah makan asam garam bekerja di sana, apalagi kalau jika kondisi lagi mengontrol, karena memang security ini hanya 2, 1 siang dan 1 malam, itu pun bergantian, seminggu malam seminggu siang. Nah, baru-baru Bang Anwar kerja di situ itu sebetulnya hampir-hampir saja tidak betah karena hampir selalu diganggu ya. Apalagi kalau kondisi mesin itu yang berada di ujung ya, mesin mati nih, mesin air itu mau tidak mau memang harus diperiksa kan. Dan matinya ini mesin kan tidak mengenal waktu, bisa malam, bisa siang, bisa pagi. Nah, kalau malam ini waduh harus meriksa segala macam, itu udah pasti dapat jackpot penampakan di kebun pisang yang sangat luas itu. Jadi sepertinya kalau di sana ya bahwa itu seperti kantor apa ya untuk budidaya ikan, namun memang di sini saya tidak bisa menyebutkan apa, tapi memang seperti pembiakan ikan ya. Dan di sela-sela antara pohon-pohon pisang itu banyak sekali kolam-kolam yang ukurannya sangat bervariasi. Ada yang bentuk bulat, ada yang kotak, ada yang di dalam kolam di dalam tanah ya, atau digali dan nanti disemen. Ada juga kolam yang memang berada di atas tanah. Dan di area itulah memang yang sangat-sangat banyak sekali penampakannya. Namun ini juga berbeda dengan apa yang ada di dalam lokasi kantor.
ini penghuninya beda lagi dan juga tidak kalah menyeramkan. Ya intinya menurut dia sih awal-awal bekerja ini dia ini mau berhenti, namun karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan ini juga sudah mempunyai anak, ya terpaksa lama-lama kebal juga sih. Bang Anwar pun bercerita seperti itu. Ya kira-kira itu Bang cerita pengalaman saya ya. Saya kurang tahu akhirnya yang ruangan ketiga itu dicat oleh siapa, namun saya hanya sanggup ini mengecat dua ruangan itu ya, yang kalau saya gambarkan ruangan itu betul-betul modelnya seperti ruangan zaman Belanda yang tinggi-tinggi, dan bahkan kalau dilihat itu besinya juga masih besi zaman dulu ya, dengan model jendelanya juga kayu ukiran zaman dahulu. Kemudian juga besi-besi yang ada di jendela itu saya lupa namanya, besi apa itu juga saya tahu itu besi-besi tahun-tahun mungkin sekitar tahun sebelum 60-an lah itu modelnya, itu teralis ya, besi teralis itu model besi zaman kuno itu Bang. Bahkan lantainya pun belum keramik, itu masih model-model kayak tegel ya, namun ukurannya besar. Demikian Bang, ini sekelumit cerita saya pada saat itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya kepada Mas Agus ya. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber, kawan-kawan baik sama kreator juga, dan yang selalu masih setia menikmati karya-karya saya yang masih belum begitu maksimal ini. Dan di sini juga saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.